sebagian orang masih tidak begitu nyaman dengan situasi ini. Karena sebetulnya memang ada satu sisi yang agak terabaikan. Perkembangan pembinaan usia muda itu sama masifnya dengan proses naturalisasi itu. Sudah beda level. Karena apa? Loh, ini udah pemain-pemain kelas dunia yang bermain nih, kok udah kayak pemain-pemain Eropa. Defensive performance was outstanding. Penjaga gol Martin Pes melakukan that incredible save. Dan kali ini di laman sendiri at least 3 world class save in that 90. Freddy Druif yang dilaporkan memiliki darah Malaysia mencuri perhatian netizen Indonesia. Hal ini berawal saat Freddy mengomentari postingan Elianor Reinders dengan emotikon tepuk tangan. Ini adalah start yang bagus buat Indonesia. Shin Tae-yong sudah memprediksi 2 negara di grup C yang bakal langsung lolos ke Piala Dunia 2026. 5 pemain termahal yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini lini depan nih. Apa sekarang tetap dibawa? Coba tolong kasih gua alasan ikut Sapri nih. Si Eloyo ini kenapa masih dibawa mulu sih ya? Madam Pang sindir keras kualitas timnas Indonesia. Madam Pang yang merupakan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, baru-baru ini Oke sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada, kalau kita sebaiknya dengan kata semboyannya, kalau kata Pak Bung Karno bahwasanya berikan saya 10 orang pemuda, sungguh saya akan goncangkan dunia. Dan lebih tepatnya kepada timnas Indonesia saat ini, maka di bawah komando Pak Erick Thohir, maka berikan saya pemain-pemain yang hebat dalam dunia sepak bola. Sebutlah soal dari para pemain naturalisasi dengan sebutan diaspora, maka akan sungguh kugoncangkan negara-negara di bawah naungan FIFA. Dan itu sangat sudah kita nikmati bersama sahabat-sahabat. Sungguh sangat luar biasa. Dan kita akan segera menikmati bagaimana progres dari timnas Indonesia itu sendiri. Dan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Coach Shin Tae-yong terus ditukangi, terus memberikan arahan bagaimana di putaran selanjutnya di babak ketiga ini menghadapi tim tuan rumah Bahrain dan Cina. Dengan kekuatan lawan ini sungguh di atas timnas Indonesia. Ranking FIFA mereka sungguh di atas kita. Dan Coach Shin Tae-yong sangat realistis bahwa target kita timnas Indonesia di grup C ini adalah tetap di babak keempat, yaitu di playoff. Dan paling tidak ketika kita punya prediksi itu, realistis itu, maka jika lolos sebagai runner up atau posisi kedua dari grup C ini, maka itu sungguh hal yang sangat bonus bagi timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana juga sudah dari para pemain dari timnas muda kita, mungkin dari para elit politik, para elit kritikus ini menyerang habis-habisan tubuh dari PSSI, tubuh dari timnas Indonesia. Yang dikritik adalah sensasional dari soal naturalisasi. Dari sekuat kedalaman timnas Indonesia, banyak yang mengatakan bahwa tak sedikit yang mengatakan bahwa setuju semua line up yang ada di timnas Indonesia adalah semua pemain naturalisasi atau para pemain yang bermental tinggi, para pemain yang ber-IQ tinggi. Jadi mental mereka kalau sudah baik, sudah bagus, maka tidak akan mudah ciut. Siapapun mereka lawannya, siapapun ketika kita tandang, maka tim tuan rumah dengan gemuruh apapun seputarnya, timnas Indonesia akan terus gagah perkasa menghadapi tim-tim lawan kita. Dan timnas Indonesia, sahabat-sahabat Garuda, ini ada sebuah cuplikan, nanti sebuah video, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar, mulai dari pendapat yang mematahkan bagaimana naturalisasi, dan juga dari bungkus, dan kemudian dari pemanggilan dari para pemain muda, kemudian dan sebagainya. Oke, tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Iya, kalau fakta bahwa peningkatan performa tim nasional itu terjadi sesudah bergabungnya beberapa pemain yang kita sebut naturalisasi, atau kalau yang lain mungkin keberatan disebut naturalisasi, tapi pemain diaspora atau apapun labelnya, itu kan faktual ya, itu terjadi. Prestasi kita dari segi peringkat FIFA, dari segi pencapaian di kualifikasi, dari segi pencapaian di Piala Asia, itu kan terbukti memang ada peningkatan. Tapi saya juga memang paham kenapa sebagian orang
masih tidak begitu nyaman dengan situasi ini. Karena sebetulnya memang ada satu sisi yang Timnas agak Indonesia terabaikan. bersama Pak Erick Thohir Naturalisasi akan itu begini. terus Jadi kalau kita berproses melakukan yang sangat naturalisasi fantastis. itu memang bukan merupakan jalan utama, tapi bisa dibilang merupakan jalan alternatif ketika kita kesulitan mengembangkan potensi lokal. Nah, karena itu sebagai jalan alternatif, jalan utamanya tetap harus ditekunin, harus dijalanin, yaitu yang namanya youth development. Nah, sekarang ini publik melihat perhatian federasi PSSI terhadap youth development tidak sebesar perhatian terhadap naturalisasi. Kenyataannya seperti itu, menurut Anda? Iya, jadi perhatian federasi itu, ya contohnya begini, kompetisi usia muda yang jalan sekarang di mana sih? Elite Pro Academy seperti apa? Piala Suratin seperti apa? Lalu kompetisi lain selain Elite Pro dan Piala Suratin seperti apa di usia muda? Kan tidak begitu terdengar. Sementara pemain yang kita sebut naturalisasi itu kan terjadi di semua tingkatan usia. Dari tim nasional senior, U23, U20, U17 kan ada proses naturalisasi itu. Nah, itu yang membuat sebagian orang tidak nyaman. Walaupun sebetulnya naturalisasi ini fenomena global, di mana-mana terjadi. Negara sehebat Jepang juga ada pemain naturalisasinya. Kan proses pembinaan usia muda itu cuma tidak terlalu masif. Orang kan maunya melihat perkembangan pembinaan usia muda itu sama masifnya dengan proses naturalisasi itu. Nah, itu yang saya pikir persepsi publik kemudian terbentuk seolah-olah PSSI hanya mikirin naturalisasi. Padahal sebetulnya pembinaan usia muda itu juga jalan, cuma memang tidak mendapat publikasi, tidak mendapatkan perhatian sebesar proses naturalisasi ini. Makanya saya dorong sebetulnya PSSI agar juga mengamplifikasi apa yang dilakukan dalam level pembinaan usia muda ini kepada publik, komunikasikan apa yang sudah dilakukan, lalu rencana-rencananya apa. Karena memang pembinaan usia muda itu selama ini memang kesannya itu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat ketimbang oleh federasi. Atau jangan-jangan bungkus ini memang fokusnya PSI adalah untuk mempublikasikan pengembangan timnas melalui pencapaian timnas melalui pemain naturalisasi. Bisa dikatakan kayak gitu nggak bungkus? Jadi ada latar belakangnya juga. Jadi si Indonesia ini kan sekarang sedang dalam situasi transisi, sesudah mengalami yang namanya hukuman dari FIFA. Kita mencoba bangkit, kita mencoba keluar dari situasi itu, kita mencoba menjadi negara yang lebih baik tata kelolanya, dan itu salah satu triggernya adalah pencapaian, prestasi-prestasi. Nah, prestasi-prestasi itu sekarang yang mendapatkan fokus dari federasi adalah prestasi tim nasional di semua kelompok umur. Diharapkan pencapaian di tim nasional atau prestasi itu kemudian menumbuhkan semangat kita menjalani proses transformasi ini. Ingat bahwa yang namanya transformasi sepak bola Indonesia itu kan panjang prosesnya. Dan kalau dalam bahasa lain kita bilang berdarah-darah gitu loh. Nah, proses yang panjang itu butuh hasil cepat, quick result. Nah, itu bisa dicapai melalui pencapaian tim nasional. Jadi sebetulnya pencapaian di tim nasional itu tujuannya untuk membuat semangat kita melakukan upaya perbaikan ini tetap hidup, tetap menyala gitu loh. Oke, jadi ada dua jalur yang harus berjalan beriringan ya. Selain untuk mencapai prestasi timnas yang saat ini tengah membara begitu, proses kaderisasi ataupun pencarian bibit-bibit ini juga tengah berproses begitu. Bungkus, tapi kalau kita lihat ini kan kritik ini salah satu datang dari anggota DPR Komisi 10 yang bilang bahwa naturalisasi ini sebenarnya tidak membanggakan tanah air, lebih bangga kalau yang main itu akamsi begitu, anak kampung sendiri, sehingga meminta agar PSSI, Kemenpora ini mengatur strategi lain lah agar bangga begitu timnas Indonesia. Jadi begini, mungkin Bapak anggota Dewan yang terhormat itu juga mungkin perlu memahami fenomena sepak bola, industri sepak bola modern saat ini. Ketika Real Madrid juara Liga Champions, anak kampung Madridnya itu berapa orang? Ketika Persib juara Liga 1 kemarin, anak Bandungnya itu berapa orang? Itu fakta sepak bola modern. Itu tidak bisa dibantah. Ketika katakanlah Jerman bermain di Piala Dunia U17 kemarin dan menjadi juara, anak asli Jermannya itu berapa? Dan itu tidak pernah dipersoalkan. Semua orang Jerman tetap bangga Jerman juara. Semua orang Bandung dan sekitarnya tetap bangga Persib juara. Nggak peduli pemain yang namanya Rahmat Irianto tuh dari Surabaya, nggak peduli yang namanya David da Silva tuh orang Brasil, tapi yang dibawa adalah bendera Persib. Nah, sama dengan tim nasional, mau yang main itu pemain yang lahir di Belanda, mau pemain itu yang lahir di mana, tapi ketika main di lapangan itu kan lambang Garuda di dada. Itu yang tidak boleh lupa. Yang dikibarkan itu bendera merah putih. Kalau Bapak anggota Dewan yang terhormat tidak bangga, nggak apa-apa. Kalau saya tetap bangga.
Oke, jadi menurut Anda nih ini adalah bukan strategi hanya di Indonesia, tapi strategi hampir di semua tanah air. Strategi awal dengan memainkan pemain-pemain naturalisasi, performa juga akan meningkat sembari meningkatkan kualitas pemain-pemain dari tanah air. Iya, itu poinnya. Jadi memang ini kritik ini juga harus menjadi cambuk bagi PSSI agar menyeimbangkan upaya untuk menaikkan level prestasi tim nasional itu dengan memasifkan pembinaan usia muda. Dan kalau perlu bukan sekedar masif, tapi juga publikasikan secara masif juga. Supaya masyarakat itu terbuka matanya. Yang dilakukan itu bukan hanya memperkuat tim nasional, tapi juga di grassroots itu juga dikejar, juga dijalanin. Itu yang publik mungkin nggak begitu tahu, karena komunikasi publik PSSI mungkin kurang bagus. Tapi mungkin harus diperjelas juga ya timeline-nya ya. Ini seberapa lama naturalisasi ini akan mendominasi? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan jumlahnya sudah hampir seimbang begitu ya. Naturalisasi dan juga non-naturalisasi begitu. Ini kedepannya nih akan seperti apa yang harus dilakukan? Ini kan bukan proses yang bisa menggunakan pendekatan matematika ya. 2 ditambah 2 jadi 4 gitu. Enggak begitu. Seberapa besar pemain-pemain kita bisa berkembang, itu enggak bisa dihitung. Kalau 2 tahun sudah kompetisinya begini, 2 tahun lagi kita akan punya tim nasional yang 30% pemainnya. Enggak bisa, itu kan bukan hitungan matematika. Itu berlangsung secara alamiah. Nah, memang yang harus dilakukan adalah terus mencoba, terus berusaha supaya semakin banyak potensi pemain lokal itu yang bisa berkembang. Itu yang bisa kita lakukan. Spiritnya di situ. Tapi hitung-hitungannya ini bukan seperti matematika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Meskipun nanti ke depannya akan ada kekhawatiran begitu jika tim ataupun pemain naturalisasi ini akan mendominasi. Ini jangan dijadikan sebagai sebuah kekhawatiran, tapi harus dijadikan sebagai sebuah PR, begitu? Tapi tidak dalam sejarah sepak bolanya tidak akan begitu juga. Tim nasional Jerman tetap ada pemain-pemain Jermannya, tim nasional Belanda tetap ada pemain-pemain Belandanya. Tim nasional Indonesia saya percaya dan hakul yakin pemain-pemain lokalnya tetap akan ada yang muncul menjadi bagian dari tim nasional. Bahwa memang kemudian ada pemain dari luar, yaitu realita, itu fenomena global. Kalau misalkan gara-gara ada pemain dari luar itu terus kita nggak bangga karena dia bukan akamsi, ya artinya kita mengingkari fenomena global itu. Oke, jadi kekhawatiran akan tim naturalisasi yang mendominasi ini menurut Anda terlalu berlebihan begitu ya? Harus dilihat dari sudut pandang lain bahwa ini sebagai sebuah pemicu agar timnas Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Ya, yang harus dilakukan oleh PSSI ini seperti apa? Karena kalau kita lihat setiap kali ada naturalisasi pro kontra ini selalu muncul. Iya, kekhawatiran itu boleh karena itu menjadi cambuk ya bagi kita ya. Karena kalau tidak ada yang bersuara seperti ini, mungkin juga menciptakan zona nyaman bagi federasi, agak mengabaikan proses yang satunya lagi, seperti yang saya bilang tadi. Ini kan dua sisi mata uang. Naturalisasi ini tujuannya sebagai trigger untuk mempercepat, katalis. Tapi proses yang natural, pembinaan usia muda, itu tetap harus jalan. Jadi antara yang dilakukan dalam upaya proses percepatan melalui katalis naturalisasi dengan youth development yang prosesnya panjang, itu dua-duanya harus jalan. Kekhawatirannya boleh, cuma maksud saya jangan juga dilebih-lebihkan. Oke, dari youth development ataupun pengembangan anak-anak dari tanah air sendiri ini, Anda melihatnya sudah sejauh mana progresnya? Apakah dari liga yang sudah berlangsung di tanah air itu saja sudah cukup atau perlu hal lain? Perlu lebih intensif lagi. Sekarang ini sudah ada yang namanya kebijakan memastikan bahwa dalam kompetisi Liga 1 ada pemain usia 23 tahun ke bawah. Begitu juga dengan Liga 2, itu hal yang positif. Tapi yang juga harus dibenahi bukan sekedar regulasinya itu, tata kelolanya juga. Contoh bagaimana kemarin di PON terjadi kasus kericuhan, bagaimana di kompetisi Liga 3 yang amatir itu masih banyak terjadi kasus penyerangan terhadap perangkat pertandingan. Itu kan menggambarkan bahwa di level pembinaan usia muda, kita masih butuh upaya serius. Dan upaya serius itu memang diharapkannya dari siapa? Dari PSSI memang. Karena otoritas sepak bola nasional itu PSSI. Dalam hal inilah makanya saya dorong federasi itu juga lebih memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, memberi perhatian yang lebih besar, dan lebih dari itu juga mengkomunikasikan kepada publik upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan satu sisi yang lain ini, youth development-nya, di samping sisi yang kita sebut sebagai katalis tadi. Apa yang berubah? Ya mentalitas, mindset mulai berubah. Dan apapun itu akan berdampak ke timnas kita ya? Iya, dan timnas kita sekarang kan sudah beda level. Ya. Karena apa? Loh, ini udah pemain-pemain kelas dunia yang bermain. Nih kok udah kayak pemain-pemain Eropa.
Dah bener kan? Permainannya sudah beda. Pemain-pemain kita yang bermain di liga domestik sudah ikut-ikutan. Mainnya ikut-ikutan bagus, mentalnya ikut-ikutan kuat, mindsetnya berubah. Tapi Rizky Ridho itu sih yang paling Wah, terlihat paling cool, sangat-sangat paling tenang. Tenang dan Saya inginnya Rizky Ridho kalau bisa nanti jika ada penawaran dari luar yang benar-benar serius bisa mengontrak dia dan memberikan dia menit bermain top player. Aku nak tekankan defensive performance was outstanding. Penjaga gol Martin Pes melakukan that incredible save. Dan kali ini di laman sendiri at least 3 world class save in that 90 minutes untuk deny Australia. Justin Hubner was incredible. Dia melakukan pelbagai jenis clearance, blocks, dan perkara yang sama juga boleh hang katakan tentang Jay Itzes. Jay Itzes does not look and does not play like a 24-year-old. He looks like and plays like a seasoned veteran. Sama-sama dengan Hubner dan juga Rizky Ridho Ramadhani bersama-sama dengan Martin Paes di belakang. Pada hari ini inilah satu unit ataupun satu department yang harus diberikan bunga lah pada hari tersebut. Diincar Malaysia, striker Rapid Vienna malah ingin gabung timnas Indonesia. Striker Rapid Vienna, Freddy Druif yang dilaporkan memiliki darah Malaysia mencuri perhatian netizen Indonesia. Hal ini berawal saat Freddy mengomentari postingan Eleanor Reinders dengan emotikon tepuk tangan dan jam pasir. Hal itu lantas membuat netizen Indonesia berkelakar bahwa Freddy langsung menanyakan asal-usulnya pada orang tuanya apakah dia memiliki darah Indonesia. Freddy Druif sendiri ramai dilaporkan akan dinaturalisasi oleh Malaysia sejak April lalu. Namun hingga sekarang belum ada kemajuan. Jadi bagaimana pendapatmu? Ini adalah start yang bagus buat Indonesia. Timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 saat menghadapi Timnas Australia. Timnas Indonesia sebenarnya memberikan perlawanan pada Timnas Australia, terutama di awal pertandingan. Namun setelah 10 menit, Timnas Australia tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, bahkan dipaksa melakukan 5 penyelamatan. Ini adalah hasil yang bagus buat Timnas Indonesia karena bisa mencuri poin dari tim langganan Piala Dunia. Namun seberapa yakin kalian Indonesia lolos Piala Dunia setelah melihat 2 pertandingan awal? Pelatih Shin Tae-yong sudah memprediksi 2 negara di grup C yang bakal langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup neraka itu ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 nama pertama lolos ke Piala Dunia dalam 2 periode terakhir. Jepang merupakan negara dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia, 18. Menyusul kemudian Australia di peringkat 24 dan Arab Saudi di ranking 56. Lawan-lawan tangguh itu sudah dipastikan bakal menyulitkan perjalanan timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya hanya 2 tim teratas di setiap grup yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Inilah perbandingan skuad Bahrain versus Indonesia. Bahrain mempunyai rata-rata usia 28,7 sedangkan timnas Indonesia 23,9. Peringkat Bahrain 80 sedangkan Indonesia berada di peringkat 129. Nilai skuad Bahrain 158 miliar, Indonesia 290 miliar. Bahrain, peringkat 80 FIFA calon lawan timnas Indonesia. Bahrain merupakan tim penghuni peringkat ke-80 FIFA. Dalam 2 tahun terakhir, Bahrain berkutat di angka ini. Artinya dalam 2 tahun terakhir kualitas Bahrain tak menurun. Selama 2024, Bahrain telah melakoni 12 pertandingan. Hasilnya 5 kali kalah, 2 kali imbang, dan 5 kali menang. Dari jumlah itu, mereka menang 2 kali dan sekali imbang serta kalah di kandang. Adapun Indonesia masih bertengger di peringkat ke-129. Peringkat Indonesia terus menanjak dari tahun ke tahun sejak Shin Tae-yong dinobatkan pelatih kepala sejak Desember 2019. 5 pemain termahal yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di urutan nomor 5 ada Leu, pemain paling mahal di timnas Cina dengan harga pasar 20 miliar rupiah. Leu merupakan pemain andalan timnas Cina yang diketahui akan menghadapi timnas Indonesia pada 15 Oktober nanti. Mantan pemain Espanyol itu diketahui menjadi pemain termahal timnas Cina dengan harga pasar 20 miliar rupiah. Di urutan nomor 4 ada Alima dan pemain paling mahal di timnas Bahrain dengan harga pasar 52 miliar rupiah. Alima dan merupakan pemain timnas Bahrain yang akan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026
2026 di bulan Oktober nanti. Pemain yang saat ini berusia 28 tahun itu menjadi pemain termahal timnas Bahrain dengan harga pasar 52 miliar rupiah. Di urutan nomor 3 ada Firas Al Buraikan, pemain paling mahal di timnas Arab Saudi dengan harga pasar 104 miliar rupiah. Firas Al Buraikan merupakan pemain timnas Arab Saudi yang akan menghadapi timnas Indonesia pada 6 September nanti. Al Buraikan yang saat ini bermain di Al Ahly itu diketahui menjadi pemain paling mahal di timnas Arab Saudi dengan harga pasar 104 miliar rupiah. Di urutan nomor 2 ada Alessandro Sirkati, pemain paling mahal di timnas Australia dengan harga pasar 3 pemain diaspora timnas Indonesia yang terancam sulit dapat menit bermain. Pertama, Nathan Chuaon. Nathan saat ini bermain di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Kayaknya Nathan memang diproyeksikan sebagai pemain pelapis. Di Liga, Nathan baru mencatat 2 menit bermain saja. Sedangkan di Carabao Cup menit bermainnya cukup banyak. Namun sayang, Swansea City sudah gugur di kompetisi tersebut. Kedua, Marcelino Ferdinand. Pasti dari kasta kedua Liga Inggris. Namun kali ini adalah Oxford United. Kayaknya Marcelino masih butuh waktu untuk beradaptasi. Atau mungkin bisa menunjukkan kelasnya di skuad U23 atau cadangan agar bisa dilirik oleh skuad utama. Ketiga, Shane Patirama. Pengalaman Shane di sepak bola memang cukup banyak. Namun ketika gabung dengan Kastyupen di Liga Belgia, dirinya harus bersaing untuk dapat tempat utama. Bahkan di awal musim ini, Shane baru mencatatkan 7 menit bermain saja bersama Kastyupen. Kalau menurut kalian kira-kira apa ya solusi terbaik biar mereka bisa dapat menit bermain yang cukup? Akhirnya setelah ditunggu-tunggu Coach Sapri telah memanggil nama-nama pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20. Kita cek yuk, ada perubahan nggak nih kira-kira? Kayak buat kipernya sih, gue nggak tahu yang ada perubahan. Yang jelas Ikram Al-Ghifari tetap bakal jadi pilihan utama ya. Sisanya gue nggak terlalu tahu nih. Yang jelas harusnya Ikram tetap jadi pilihan utama ya. Terus buat center back juga nggak akan ada banyak perubahan. Mungkin kemungkinan besar tetap main dengan 3 back kayak di Korsel kemarin, yaitu trionya Mesaal, Kadek Arel sama Iqbal Dwi Jangge. Di kiri tetap Donitri dan di kanan mungkin Buffon atau Mufli, tergantung situasinya. Untuk tengah kembalinya seorang Welber Jardim dan tanpa seorang Kaviatur karena Doi ternyata masih cedera boy. Dan juga tanpa Jin Dan Jun Jin Dan Jun kayaknya cedera lututnya parah ini. Semoga tidak ACL Jin Dan Jun Kami masih butuh hiburan ini. Terus masih ada Vigo Dennis, terus masih ada El Mangkir juga nih si Tony Firmansyah. Dan terakhir lini depan gue di video Indonesia lawan Korsel waktu itu, gue udah bilang Arkan Kakak tuh gak punya alasan untuk dibawa. Karena kemarin di 3 pertandingan lawan Argentina, Thailand, sama Korsel, Doi itu main cuma dikit dan lawan Argentina doang mainnya. Kenapa sekarang tetap dibawa? Coba tolong kasih gue alasan ikut Sapri nih. Si Eloyo ini kenapa masih dibawa mulu sih, heran gue. Kan lu main pakai 1 striker ya. Ya udah, ada Raven, ada Raga, ada Osman Kamara, udah. Apain sih Eloyo ini dibawa mulu? Ini makin curiga nih gue. To be honest ya itu nama-nama pemain yang sudah dipanggil guys. Match pertama tanggal 25 kita satu grup sama Yaman, Timor Leste, sama Maladewa. Harusnya nggak ada masalah ya di grup ini ya. Oke, thank you boy. Jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Good luck Coach Sapri, semoga dapat hasil maksimal. Madam Pang sindir keras kualitas timnas Indonesia. Madam Pang yang merupakan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, baru-baru ini menyindir timnas Indonesia. Dia bilang bahwa Thailand belum pernah kalah dari Indonesia di Piala AFF. Pernyataan Madam Pang tersebut menyiratkan dominasi Thailand atas Indonesia di Piala AFF. Hal itu sekaligus menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dari pihak Thailand bahwa mereka masih jauh lebih baik dari Indonesia. Ambisi Thailand untuk terus mendominasi Asia Tenggara adalah tantangan yang harus dihadapi oleh semua tim di kawasan ini. Pernyataan ini juga bisa dilihat sebagai strategi psikologis untuk menekan lawan. Iya sih, dominasi Thailand di Piala AFF memang patut diakui. Namun Indonesia levelnya bukan lagi di ASEAN, maaf ya Thailand. Oke sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang statement kali ini. Bagaimana timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, bersama Coach Indra Safri, dan juga bersama Coach Nova Arianto di bawah komando Pak Erick Thohir di masa jabatannya PSSI. Dan tentunya dengan kolaborasi dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir sungguh sangat hebat. Sungguh kita perlu apresiasi. Dan sebagai supporter dan netizen dari supporter timnas Indonesia, Ultras Garuda Lagerande, mari kita satu suarakan bahwa timnas Indonesia akan terbang tinggi mendunia, dan tentunya dengan kerja-kerja yang sangat luar biasa, dengan usaha-usaha yang tidak mudah down, dengan kritikan yang masuk kepada timnas Indonesia. Karena menjelang pilkada, timnas Indonesia pastinya akan mendapatkan kritikan dan juga kepentingan parpol politik mereka. Dan tanpa lama-lama sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar.
dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.